Bagi kebanyakan warga plus 62, bakso dan mie ayam kayaknya udah jadi makanan favorit ya. Nah, kedua makanan ini berasa ada yang kurang kalau belum pakai saus sambal sebagai bumbu pelengkapnya. Apalagi buat si pencinta pedas, makin banyak sausnya, makin nikmat rasanya. Pokoknya rasanya semakin endol banget deh. Eits, tapi jangan dulu ngiler ya sob, karena ternyata saus yang ada di pasaran belum tentu layak dikonsumsi loh. Kayak video belum lama viral nih, seorang warganet mengaku trauma setelah melihat puluhan belatung dalam saus di atas makanannya. Apaan deh yang gerak-gerak? Si pengunggah video baru tersadar setelah menuang saus sambal sebagai campuran sebelum makan mie. Rupanya hewan imut tersebut adalah belatung yang sudah tercampur di dalam botol. Untung aja mie-nya belum sempat dimakan. Kalau enggak, pasti bakal nggak mau makan bakso dengan saus lagi deh. Tak kalah mengejutkan, kali ini seorang netizen menemukan ratusan belatung dalam mangkok sambal saat sedang makan mie ayam di daerah Paseban, Bantul, Jawa Tengah. Langsung merinding dan gak nafsu makan lah ya. Usut punya usut, tempat sambal itu sudah lama gak dicuci. Ada juga komen netizen yang bilang kalau cabai yang digunakan udah gak fresh alias busuk. Jadi udah banyak belatungnya. Aduh, ngeri banget ya. Gak cuma itu sobat kepo. Kabarnya nih, tomat busuk laris manis di pasar gara-gara cuaca buruk yang bikin harga sayur jadi mahal. Tim Kepo jadi makin curiga, jangan-jangan kasus saus berbelatung ini ada hubungannya nih sama bahan-bahan busuk ini. Soalnya ada isu pedagang nakal yang sengaja bikin saus pakai cabai dan tomat busuk. Pas banget nih, waktu tim Kepo lagi makan di dekat pasar kawasan Depok, Jawa Barat. Rasanya ada yang aneh dengan rasa saus, nggak kayak biasa lah. Kayak ada yang aneh nggak sih sama sausnya? Aneh apa? Kayak beda gitu rasanya. Coba. Tadi pakai saus nggak? Pakai. Ada kayak asam-asamnya gitu nggak sih? Gak lama, ada pria bertopi ngasih kantong merah berisi saus ke tukang mie ayam dan bakso. Biar gak makin penasaran, kami tanya langsung aja deh sama si mak penjual mie ayam. Ya, mau nanya itu mungkin yang saus yang udah biasa. Oh, iya, emang kenapa deh? Enggak sih, mau nanya aja soalnya sausnya enak aja. Oh, ada nomor telepon bapaknya nggak? Ya, nggak punya nomor teleponnya mah. Emang dia selalu ngirim ke sini. Oh, ke sana sama ibu ya? Iya. Kalau mau mah, saya lurus aja nih dari sini. Cuma dia kemas-kemas ke dalam gang. Betul aja nih guys, cowok bertopi hitam tadi ternyata penjual saus yang jadi langganan para pedagang di tempat ini. Kita namain aja namanya Bang Kupluk. Berbekal info si mak penjual mie ayam, kami pun langsung meluncur ke alamat penjual saus yang mencurigakan tadi. Kayak kita turun aja deh bang. Iya. Setelah nanya ke sana sini, tim pun dapat petunjuk dari salah seorang warga kalau warung di depan itu punyanya si Bang Kupluk. Makasih Bu. Di mana? Nah, katanya di situ sih Bang, punya tuh gitu. Yang mana? Yang ini. Yang coklat. Katanya sih warungnya juga. Yang coklat. Oh, yaudah. Pas dilihat-lihat, banyak botol-botol saus kosong tuh yang numpuk di seberang warungnya.
Bener deh, gak pakai salah. Ini mah pasti lapaknya Bang Kupluk. Wah, udah fix ini mah. Nah, pas banget tuh. Bang Kupluk sedang masukin saus ke botol-botol. Tapi kok cara masukin sausnya kayak gitu sih? Ditambah tangan Bang Kupluk penuh dengan saus tanpa sarung tangan lagi. Siapa ya? Oh, enggak Bang, tadi saya ngeliat abang nih yang tadi jualan saus ya di tukang bakso. Coba dulu speak ke Bang Kupluk buat pesan saus. Sekalian pengen lihat proses bikin sausnya. Kebetulan saya pengen beli sausnya juga gitu, karena enak tadi pas saya nyobain makan mie ayam. Kira-kira boleh saya beli nggak? Boleh aja. Eits, pas kami bilang mau lihat bikinnya, Bang Kupluk langsung ngegas guys. Boleh nggak saya lihat gitu proses pembuatannya? Wah. Enggak. Abis nego panjang, akhirnya Bang Kupluk ngasih lampu hijau buat lihat rahasia dapurnya nih guys. Tapi pakai syarat, katanya nih kita nggak boleh banyak nanya, apalagi soal cara dia bikin saus itu tuh. Perjalanan pun mulai dari ngikutin Bang Kupluk ke pasar buat beli bahan-bahan membuat saus. Bener aja dugaan awal kita. Bukan tomat segar yang dipilih, tapi tomat-tomat busuk yang udah dipisahin sama si pedagang pasar langganannya. Kagetnya lagi, Bang Kupluk juga sempat ngais-ngais sampah sayur buat nyari cabai yang udah dibuang sama penjualnya. Feeling kita sih, cabai sama tomat yang gak layak itu bakalan dipakai buat bahan baku saus sambal busuk. Abis ngambil cabai-cabai buangan, si Bang Kupluk lanjut ke toko sembako. Kirain mau beli apa gitu, taunya beli leng alias borat. Gawat sih, kalau udah gini mah fix ini saus sambal abal-abal yang super mengerikan. Masih belum puas sama gebrakannya di pasar tadi, Bang Kupluk lagi-lagi ngambil tomat dan buah pepaya busuk di salah satu tukang sayur langganannya. Tomat. Itu udah nggak kepake. Boleh saya bawa nggak? Boleh saya bawa nggak? Boleh. Bawa ya Bu ya? Bawa aja. Makasih. Sampainya di rumah, Bang Kupluk langsung mengeksekusi bahan-bahan yang tadi ia dapat. Bukan cuma bentuk tomat serta buah pepayanya aja yang udah nggak karuan, bahkan baunya nggak sedap pun sangat menyengat di hidung. Gak cuma bahan-bahannya aja nih yang jelek, tapi proses bikinnya juga bikin geleng-geleng kepala. Gimana enggak? Batang cabe sampai biji pepaya dimasukin semua ke dalam campuran saus. Udah gitu dibejek-bejek pakai tangannya yang dekil sebelum dihaluskan dengan blender. Katanya sih biar lebih cepet, tapi gak segitunya juga kali Bang. Nah ini dia nih, si kuning yang bikin bau busuk jadi tersamarkan. Gak lain dan gak bukan, yaitu boraks. Kalau kata Bang Kupluk sih, sos abal racikannya ini bisa tahan 2 bulan. Nah di sini diapain lagi Bang? Tinggal masukin bahan terakhir. Itu apain Bang? Ini bleng. Tadi saya sebutin. Sausnya udah jadi nih sobat. Bang Kupluk langsung masukin saus ke botol-botol ini nih. Ampun deh, gak dicuci dulu lagi. Bener-bener gak higienis dah. Emang bener-bener deh Bang Kupluk.
Tapi dijual berapa saus sambal abal-abal kayak gini ya? Itu satu botolnya di angka 10.000 sampai 15.000. Tinggal diakumulasin aja. Dari 10 botol dikali 10.000 udah ketahuan 100.000. Dengan modal cuma 20.000. Keuntungannya ya buat kehidupan sehari-hari lah. Sama anak, sama istri. Apalagi sekarang anak udah 2, tinggal dikontrakan. Kalau untuk hasil yang benar-benar udah real, ya alhamdulillah sih udah bisa kebeli motor. Gimana nggak menggiurkan? Dari bisnis saus abal ini, Bang Kupluk bisa sampai beli motor. Alasannya sih standar, lagi-lagi karena faktor ekonomi. Tapi emang nggak takut ditangkap polisi, Bang? Kalau untuk rasa takut manusiawi ya sebenarnya ada. Cuman ya mau gimana lagi, yang namanya kebutuhan. Selagi saat ini nggak ada komplainan sih, ya tetap saya akan jalanin aja. Karena menguntungkan sekali. Emang sih, sos abal-abal ini harganya murah. Tapi kalau dikonsumsi terus-terusan bisa jadi masalah. Dari gangguan pencernaan, keracunan, sampai bisa bikin orang jadi sakit kanker. Bayangin aja, dalam satu botol saus ada 4 macam bahan berbahaya. Belum lagi kalau makan bareng si bakso cuangki dengan olahan ikan busuk. Nggak kebayang deh, semua bahan berbahaya itu ada dalam satu mangkok dan masuk ke dalam perut kita. Sayangnya nih Sobat Kepo, si oknum-oknum nakal ini ada di sekitar kita, nyamar di antara pedagang beneran. Jadi kalau nggak pinter-pinter pilih jajanan, udah pasti kita yang jadi sasaran. Nah, kalau kamu ngeliat saus atau bakso yang warnanya aja udah mencolok dan gak meyakinkan, terus pas dimakan berasa ada getir atau pahit, mending dihindari aja deh. So, Sobat Kepo, cari tahu biar tahu, bukannya sok tahu. Sampai jumpa di kekepoan kami selanjutnya.